Penasaran cerita selanjutnya? Bosen nunggu rilisnya? Spoiler solusinya, setelah Babang Xiaoyan dan Tante Medusa berhasil membunuh Yan Luotian dan sesepuh Lembah Mulan, saat ini keduanya terlihat telah keluar dari wilayah markas kedua sekte tersebut. Kemudian terlihat Babang Xiaoyan yang kembali mengeluarkan cincin penyimpanan, yang sebelumnya telah dirinya rampas, lalu setelah itu dia mencoba untuk memasukkan kekuatan spiritualnya ke dalamnya, lalu beberapa saat kemudian muncullah sebuah gulungan yang terbuat dari tulang binatang putih, kemudian di atas tulang binatang itu ada beberapa karakter darah yang tampaknya terbentuk dari darah segar yang bersinar. Melihat hal ini membuat Xiaoyan menjadi sangat terkejut, lalu dirinya bergumam apakah ini teknik untuk bisa menggunakan 3D Savage Skill. Tentu atas hal ini membuat Xiaoyan tidak menyangka jika pada hari ini, dirinya bisa mendapatkan salah satu teknik pamungkas milik Lembah Mulan. Kemudian terlihat Tante Medusa yang bertanya kepada Xiaoyan, apakah itu, lalu Xiaoyan pun menjawab, nampaknya ini teknik untuk mempelajari 3D Savage Skill. Meskipun ini hanya salah satu bagian untuk bisa menggunakan teknik tersebut, lalu menurut apa yang tertulis di sini sepertinya 3D Savage Skill juga dibagi menjadi 3 bagian, lalu yang saat ini nampaknya hanya salah satunya saja. Walaupun saat ini kita berhasil mendapatkannya, namun untuk sekarang barang ini tidak akan banyak berguna. Tante Medusa yang mendengarnya pun tersenyum, kemudian dirinya langsung mengeluarkan 2 cincin penyimpanan, dan berkata ini adalah cincin penyimpanan dari 2 tetua Mulan yang lainnya, dan kamu juga bisa melihat apakah ada 2 bagian lagi yang tersisa untuk bisa mempelajari teknik pamungkas dari mereka. Xiaoyan yang mendengarnya pun terkejut, lalu dirinya pun bertanya, apakah kamu juga merampasnya dari mereka 2 orang tua lainnya? Medusa yang mendengar pertanyaan seperti itu, dirinya hanya tersenyum dan bergumam, bagiku 2 tetua yang terbunuh bukanlah ahli di puncak kelas Do Huang, akan tetapi mereka di hadapanku hanya seperti bocil epik abadi yang tidak penting. Babang Xiaoyan tanpa sadar tertawa saat mendengar jawaban seperti itu. Kemudian Xiaoyan mengulurkan tangannya dan menerima 2 cincin penyimpanan dari Tante Medusa. Kemudian kekuatan spiritualnya dimasukkan ke dalam keduanya. Meskipun saat ini para sesepuh Mulan pemilik cincin penyimpanan ini telah mati, namun jejak spiritual yang tersisa di cincin penyimpanan tersebut masih memberikan sebuah perlindungan. Oleh karena itu sebelum menelusuri isi yang ada di dalam cincin tersebut, Xiaoyan terlebih dahulu harus membobol dan menghapus jejak spiritual mereka. Setelah berhasil menghapus jejak spiritual, kini Xiaoyan terlihat sangat bahagia dan terkejut, lalu tangannya bergerak dan 2 gulungan tulang putih muncul di tangannya. Bahkan kedua gulungan ini juga memiliki kata-kata besar berwarna merah darah seperti yang pertama tadi. Kemudian Xiaoyan dengan hati-hati membuka 2 gulungan tulang putih itu, lalu dia pun mulai mempelajarinya dengan cermat, dan tidak bisa menahan tawa keras ketika mengetahui jika ini memang teknik untuk bisa menggunakan teknik andalan dari 3 sesepuh Mulan. Lalu beberapa saat kemudian dia langsung kembali menyimpan 3 gulungan tulang putih ke cincin penyimpanannya. Tentu atas hadiah yang dirinya dan Medusa peroleh hari ini merupakan sebuah kejutan yang sangat luar biasa. Saat ini terlihat juga wajah dari Tante Medusa juga mengungkapkan senyuman tipis saat melihat kegembiraan pada wajah Xiaoyan. Kemudian Medusa di sini juga mengeluarkan sebuah gulungan kuning keemasan dari cincin penyimpanannya, dan menyerahkannya kepada Xiaoyan sambil berkata, ini adalah sesuatu yang telah aku dapatkan dari Yan Luotian, dan menurutku gulungan ini juga keterampilan rahasia yang ada di Sekte Angsa Emas. Bahkan teknik ini juga sepertinya tidak sembarang orang dari Sekte Angsa Emas mengetahuinya. Tentu barang ini juga akan memberimu sebuah manfaat besar, jika kamu bisa berhasil mempelajarinya. Babang Xiaoyan terkejut saat menerima gulungan berwarna emas itu, namun dirinya pun pada akhirnya perlahan membukanya dan beberapa kata emas cerah tergambar di matanya, yang bertuliskan 9 sayap terbang burung langit. Tentu melihat hal ini membuat Xiaoyan terkejut dan berkata, apakah ini teknik do terbang? Akan tetapi saat ini Xiaoyan yang sudah berada di tingkat Do Huang membuat dirinya berpikiran jika teknik ini sepertinya tidak akan terlalu berguna baginya. Melihat Xiaoyan yang berpikiran seperti itu membuat Tante Medusa pun berkata, ini bukan hanya teknik do terbang biasa. Apakah kamu ingat tentang gelombang kekuatan seperti apa yang terdapat pada sayap Yan Luotian? Bahkan dirinya juga dapat mempunyai kecepatan yang sangat luar biasa ketika memaksimalkan kekuatan pada sayapnya.
bahkan aku juga tidak akan bisa mengejarnya jika mereka ingin melarikan diri. Tentu mereka bisa seperti itu karena teknik 9 sayap terbang burung langit ini." Lalu Medusa juga menambahkan, "Daripada menyebutnya dengan teknik do terbang, menurutku ini merupakan sebuah metode pembuatan teknik do terbang." Mendengar perkataan tersebut membuat Xiao Yan pun terkejut, dan berkata teknik do terbang cukuplah langka di benua Doqi ini, bahkan sebagian besar metode pembuatannya juga telah hilang. Sungguh tidak disangka jika Sekte Angsa Emas ternyata masih memilikinya. Namun jika itu memang benar seperti apa yang kamu katakan, sehingga menurutku nilai gulungan ini pasti tidak akan lebih rendah dari keterampilan 3 binatang buas. Selain itu dalam hal kualitas metode 9 sayap terbang burung langit ini sudah jelas jauh lebih tinggi daripada metode sayap awan ungu milikku. Kemudian Xiao Yan yang masih memegang gulungan disebut juga menambahkan, "Sepertinya metode ini juga akan menguntungkanmu. Karena seorang elit dozong seperti Yan Luotian juga mengandalkan teknik seperti ini, dan kemungkinan metode 9 sayap terbang burung langit ini juga cukup berguna bagi seorang elit dozong." Tante Medusa sedikit ragu saat mendengarnya, kemudian dia pun mengangguk sambil berkata, "Jika metode 9 sayap terbang burung langit ini juga diciptakan menggunakan bahan-bahan bermutu tinggi, karena jika dibuat menggunakan bahan biasa maka kemungkinan besar tidak akan terlalu bermanfaat bagi saya." Kemudian Babang Xiao Yan tersenyum, dan menyimpan gulungan itu kembali ke dalam cincin penyimpanannya, dan berkata, "Kalau begitu aku akan menyimpan benda ini dulu, dan setelah saya berhasil mengumpulkan beberapa bahan, maka saya akan membantu kamu untuk membuat sepasang sayap yang akan berguna bagi kamu di masa depan." Medusa yang mendengarnya pun mengangguk dan tersenyum. Kemudian Xiao Yan berkata kepada Hai Bodong, "Karena kita telah menyelesaikan semua masalah ini maka mari kembali ke benteng Gunung Hitam." Dan Hai Bodong pun mengangguk, namun pasukan ras ular di sini nampak kesal dan bergumam dalam hati, "Dasar Xiao Yan bocil, setelah komandan pertama kembali, maka kita akan melihat apakah kamu masih berani di sisi Tante Medusa." Saat ini Xiao Yan secara alami tidak menyadari pikiran pada hati dari ras ular. Oleh karena itu saat ini Xiao Yan langsung melambaikan tangannya dan memimpin untuk terbang ke benteng Gunung Hitam. Kembalinya kelompok Babang Xiao Yan yang berhasil membuat Xiao Ding menghela nafas lega, apalagi mengetahui targetnya juga sudah mati semua. Tentu rasa kegembiraan yang sulit disembunyikan terungkap di wajahnya yang sangat tenang, karena setelah menyingkirkan kedua orang tersebut maka aliansi Yan akan kembali damai tanpa adanya gangguan dari pihak luar. Meskipun saat ini Sekte Angsa Emas dan Lembah Mulan merasakan kebencian yang tertanam dalam terhadap aliansi Yan, namun mereka pasti tidak akan berani meluncurkan penyerangan seperti yang sebelumnya, karena mereka saat ini telah kehilangan tombak kekuatannya. Lalu di sisi lain aliansi Yan tidak hanya memiliki Babang Xiao Yan yang bisa bertarung dengan Dozong, akan tetapi saat ini juga telah ada Tante Medusa juga yang merupakan seorang elit Dozong yang asli. Bahkan saat ini dapat dikatakan jika aliansi Yan telah melampaui Sekte Angsa Emas dan Lembah Mulan, yang sebelumnya sebagai tingkat ahli teratas. Lalu jika aliansi Yan bisa mendapatkan beberapa ahli tingkat menengah lagi, mereka secara alami akan membuat aliansi Yan bisa melampaui dua sekte besar ini lagi di berbagai bidang. Saat ini perbatasan Kekaisaran Jiyama secara bertahap sudah menjadi tenang, setelah berakhirnya pertempuran yang kacau. Lalu Kekaisaran Jiyama juga telah memenuhi janji mereka kepada suku ular dengan membagi wilayah besar yang gelap dan sejuk di dekat pegunungan binatang ajaib. Lalu setelah menerima tempat di mana mereka bisa berkembang biak, maka mereka saat ini juga telah dilarang oleh para tetua ras ular untuk menyerang atau bermusuhan dengan orang-orang dari Kekaisaran Jiyama. Dengan kekaisaran yang saat ini menjadi damai, maka membuat kehidupan dari Xiao Yan secara bertahap menjadi jauh lebih tenang. Bahkan dirinya juga kadang-kadang berlatih dan juga akan memperbaiki pil obat di depan banyak alkemis di dalam aula pil dari aliansi Yan. Dengan kemampuannya sebagai alkemis yang luar biasa membuat Xiao Yan mendapatkan persetujuan dari para alkemis. Jika Babang Xiao Yan memang sangat layak untuk menjadi seorang ketua dari aliansi, lalu diketahui jika dokter peri kecil selama ini tidak mengirim berita atau pesan kepada Xiao Yan,
Meskipun begitu, Xiao Yan juga telah mengirim banyak orang untuk menemukan bahan yang dibutuhkan untuk mengatasi tubuh racun yang terdapat pada dokter peri kecil. Dengan segala sesuatu yang telah kembali tenang membuat Tante Medusa sebagai kepala suku ular secara alami perlu pergi dan mengurus masalah besar yang terdapat pada suku ular, yang saat ini sedang memindahkan rumah mereka. Oleh karena itu dia pun untuk sementara waktu akan meninggalkan Babang Xiaoyan. Sejauh ini pikiran Xiaoyan tidak terlalu memperhatikan saat Tante Medusa selalu mengikuti di sampingnya sepanjang waktu. Namun setelah dia pergi justru membuat Babang Xiaoyan merasa ada yang kurang dari hidupnya. Meskipun hatinya berisi perasaan kosong, namun Xiaoyan merasa agak jengkel ketika menemukan perasaan seperti ini. Lalu atas hal ini membuat Babang Xiaoyan kembali memikirkan Sun Er yang lokasinya sejauh ini masih tidak diketahui. Lalu sesaat kemudian Xiaoyan saat ini hanya bergumam pelan, "Ayang, tunggu aku untuk menjemputmu dan aku saat ini akan segera berlatih lebih keras lagi, agar bisa menjadi seorang elit dozong secepat mungkin. Setelah itu aku akan pergi dan mencarimu. Aku juga tidak peduli betapa menakutkannya klanmu itu, karena aku Xiaoyan sama sekali tidak akan merasakan ketakutan sedikit pun." Kemudian kita diperlihatkan kepada sosok wanita yang anggun dan terlihat sedang berada di puncak gunung. Mata wanita muda itu tertutup, namun beberapa saat kemudian dia pun perlahan membuka matanya. Lalu muncullah sebuah kabut hitam di sekitarnya. Kemudian wanita itu pun berkata, "Lingying, apakah kau telah kembali?" Kemudian dengan hormat membungkuk kepada wanita muda itu dan memberikan salamnya. Lalu wanita muda itu pun kembali berkata, "Bagaimana, apakah kamu punya kabar tentang dia?" Sesuai yang kita ketahui, jika wanita ini merupakan Sun Er yang selama ini pulang kampung, dan atas tindakannya inilah yang membuat Babang Xiaoyan geganan, gelisah, galau, merana pagi siang malam selama 3-4 tahun ini. Semenjak Sun Er meninggalkan Xiaoyan dan saat ini Sun Er jelas telah menjadi gadis yang dewasa. Kemudian Lingying pun menjawab, "Sungguh tidak disangka jika Babang Xiaoyan saat ini telah mencapai di kelas Do Huang hanya dalam waktu 4 tahun. Mendengar laporan seperti itu membuat Sun Er menjadi sangat terkejut dan senang. Tidak hanya itu, Lingying juga menambahkan, Xiaoyan juga telah mendirikan aliansi yang bernama Aliansi Yan, dan saat ini aliansi tersebutlah yang menggantikan kekuasaan yang dulu sempat dimiliki oleh Mystic Lord." Kemudian Lingying juga melaporkan jika saat ini Hall of Soul juga sudah bergerak. Lalu Sun Er pun berkata, "Coba kirim beberapa orang untuk mencari keberadaan dari Hall of Soul. Sepertinya mereka juga ikut campur dalam masalah yang sedang dialami oleh Ayang Xiaoyan." Kemudian Lingying pun menjawab, "Baiklah, saya akan melaksanakan masalah ini dengan tenang dan mencoba yang terbaik untuk menemukannya." Namun Hall of Soul juga sangat misterius, bahkan hanya beberapa orang saja yang mengetahui lokasi dari markas mereka. Meskipun kita juga pernah bertarung dalam pertempuran besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya dengan mereka, namun sejauh ini untuk mengetahui lokasi pasti markas mereka masih sangatlah sulit. Sun Er di sini sedikit mengangguk, kemudian rasa dingin tiba-tiba melintas di matanya yang anggun, lalu berkata dalam hatinya, "Dasar Hall of Soul bajingan, meskipun kamu sangat ingin mendapatkan Gyoktoshi milik klan Xiao, aku berharap kamu tidak akan menyakitinya, karena jika kalian berani menyakitinya maka sudah pasti akan membalasnya." Saat ini Lingying juga tidak menyangka, jika setelah tidak bertemu selama 3-4 tahun, ternyata perasaan Sun Er terhadap Xiaoyan tidak hilang, dan justru semakin bucin. Akan tetapi tiba-tiba saja Lingying teringat dengan suatu hal yang sangat penting, sehingga dirinya pun langsung berkata, "Menurut apa yang saya tahu saat ini, klan kita akhirnya memutuskan untuk mengirim seseorang untuk bergegas ke Kekaisaran Jiama, dan mencari Gyoktoshi tersebut di tangan klan Xiao. Hal ini terjadi setelah beberapa diskusi dengan para tetua, yang membahas Anda karena tidak berhasil untuk mendapatkan giok tersebut." Setelah mengatakan hal itu muncullah aura yang menakutkan tiba-tiba meletus di depan Lingying, lalu terlihat wajah Sun Er yang sedingin es dan ada nyala api keemasan yang memutar tubuhnya. Lalu setelah beberapa saat kemudian aura itu perlahan mulai menghilang. Lalu setelah itu Sun Er pun hanya melirik Lingying tanpa berkata-kata dan langsung menghilang dengan secepat kilat dengan raut wajah yang dipenuhi dengan kemarahan yang sangat kuat. Melihat tindakan dari nonanya membuat Lingying menggelengkan kepalanya.
dengan senyum pahit sambil berkata, dasar Xiaoyan, kamu adalah orang pertama yang bisa membuat nona muda Sun Er seperti ini. Saat ini kita kembali diperlihatkan ke Aula Pil Aliansi Yan, yang terletak di dekat tengah ibu kota. Bahkan saat ini telah ada banyak alkemis yang tinggal di sini dari berbagai kerajaan. Bahkan tempat ini juga telah menjadi tempat pertukaran terbesar bagi para alkemis, sehingga berbagai ramuan obat langka dan ramuan obat unik bisa didapatkan di sini. Selain itu, karena perang dengan 3 kerajaan sebelumnya membuat reputasi dari Kekaisaran Jiyama dan Aliansi Yan juga mulai menyebar ke seluruh wilayah barat laut. Tentu dalam waktu singkat atas kepemimpinan Babang Xiaoyan yang telah menciptakan sebuah kemakmuran di Kekaisaran Jiyama, yang sudah melampaui masa lalu. Kemudian Aula Pil juga telah mempunyai ruangan khusus, yang bisa digunakan untuk para alkemis dari Aliansi Yan, dalam memperbaiki pil obat. Bahkan beberapa ruangan pemurnian juga mendapatkan sebuah bebatuan ungu yang langka di tengah ruangan. Jadi efek batu tersebut untuk menutup panas, dan mencegah efek dari pemurnian pil keluar ruang. Pemurnian pil bermutu tinggi ini hanya dapat digunakan oleh beberapa alkemis, yang telah mencapai tingkat 4 ke atas. Lalu untuk seorang alkemis biasa hanya bisa menggunakan kamar penyulingan pil biasa di area luar. Lalu terlihat ada beberapa sosok manusia yang berdiri di sekitar aula. Kemudian tatapan mereka agak serius saat mereka mengamati bagian dalam kuali obat yang sedang Xiaoyan lakukan. Lalu Fama pun berkata, metode Babang Xiaoyan untuk membagi pekerjaan pemurnian ini benar-benar memiliki efek yang cukup besar. Bahkan bagi seorang alkemis tingkat 5 juga akan mengalami kesulitan untuk berhasil dalam menyempurnakan pil pemakan kehidupan ini. Namun karena sekarang kita telah bergandengan tangan untuk menyempurnakannya, maka tingkat keberhasilannya pun telah meningkat cukup tinggi. Tentu hal ini dilatar belakangi oleh mereka yang telah memiliki pemahaman yang lebih baik satu sama lain, sehingga membuat tingkat keberhasilan pun menjadi besar. Babang Xiaoyan juga tersenyum sambil menatap tajam ke dalam kuali obat, karena dengan kemampuan alkemis tingkat 5 ini, maka mereka seharusnya dapat memperbaiki satu pil setelah sekitar 5 hari. Jika semuanya berhasil, tentu saja kelelahan saat menyempurnakan pil pemakan kehidupan bagi seorang alkemis tingkat 5 juga sangat hebat, bahkan secara alami juga akan sulit untuk berhasil menyempurnakannya. Oleh karena itu saat ini sekitar 6 alkemis tingkat 5 yang dibagi menjadi 2 kelompok yang selalu bersiaga di dalam ruang penyulingan pil ini, sehingga kedua kelompok tersebut bisa bergantian dalam menyempurnakannya. Tentu dengan cara ini akan memungkinkan mereka supaya bisa bertahan lebih lama. Namun pertukaran tangan semacam ini tentu saja harus membutuhkan kerjasama yang besar di antara mereka semua. Kemudian Babang Xiaoyan menoleh ke Hai Bodong dan berkata, pil pemakan kehidupan saat ini telah disempurnakan, dan pil tersebut juga akan diamankan oleh Hai Bodong. Lalu untuk para prajurit yang tidak takut mati juga sudah siap untuk mengkonsumsi pil tersebut. Kemudian Paman Hai Bodong pun berkata, dalam pemilihan prajurit kematian secara alami sejauh ini tidak mengalami masalah, karena selama pil pemakan kehidupan mampu mengimbangi tingkat seleksi, maka Aliansi Yan kita seharusnya memiliki 10 dohuang tambahan dalam waktu setengah tahun ini. Lalu Xiaoyan pun kembali berkata, kami akan melakukan yang terbaik untuk sedikit meningkatkan kecepatan dalam penyulingan. Lalu jika Fama dan saya punya waktu luang maka kami juga akan menyempurnakannya juga. Namun saat ini saya tidak mempunyai waktu banyak untuk terus berada di aliansi, karena bisa saja saya akan melakukan perjalanan dalam jangka waktu tertentu. Lalu ketika saya tidak ada maka secara langsung proses pemurnian tersebut akan bergantung pada Penatua Pharma. Tentu alasan Xiaoyan mengatakan hal tersebut salah satunya ialah janjinya kepada dokter peri kecil, yang akan membantunya dalam mengatasi racun pada tubuhnya. Ditambah lagi saat ini Xiaoyan lebih tertarik untuk kembali berkeliling benua Doki, supaya dirinya bisa terus berkembang karena menurutnya Kekaisaran Jiyama saat ini tidak dapat lagi membantunya dalam meningkatkan kekuatan. Oleh karena itu hanya di benua Doki yang luaslah Baban Xiaoyan bisa dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Tentu pemikiran untuk bertambah kuat tidak terlepas dari tekadnya yang akan menyelamatkan Guru Yao Lao dan ayahnya, serta mencari Sun Er, sehingga mau tidak mau untuk bisa mewujudkan itu semua harus membutuhkan kekuatan yang cukup besar, supaya bisa mendukung agar berhasil. Oleh karena itu saat ini Babang Xiaoyan memiliki keinginan yang sangat besar, supaya bisa lebih bertambah kuat.
Mendengar jika Xiao Yan juga akan kembali pergi meninggalkan Jiyama membuat Fama di sini pun berkata, keberadaanku di sini tentu saja akan melakukan yang terbaik, namun sebenarnya ada satu orang di Kekaisaran Jiyama ini yang jauh lebih cocok dariku dalam menangani masalah seperti ini. Bahkan jika dia diberikan kekuasaan untuk bisa memimpin penyempurnaan pil pemakan kehidupan ini, maka kemungkinan besar tingkat keberhasilannya juga akan jauh lebih baik. Xiao Yan yang mendengar ucapan Fama dirinya pun bertanya, siapakah dia yang kamu maksud? Fama dengan ragu-ragu pun berkata, dia adalah Guhe. Xiao Yan yang mendengarnya pun sedikit mengerutkan keningnya lalu berkata, memang benar tidak ada yang bisa diragukan tentang kemampuannya dalam penyempurnaan pil. Namun mengingat hubungan dengan diriku sepertinya akan sangat mustahil supaya dia mau membantuku. Fama lalu kembali berkata, meskipun Guhe dan dirimu memiliki beberapa konflik, namun tidak satu pun dari kalian yang merupakan orang berpikiran sempit. Oleh karena itu kalian berdua tidak bisa dianggap musuh. Meskipun sifat Guhe terbilang lumayan angkuh, namun bukan hal yang tidak mungkin untuk mencoba mengajaknya bergabung bersama kita. Lalu Xiao Yan pun di sini bertanya apakah Ketua Pharma mempunyai sebuah solusi. Lalu Fama pun menjawab, apakah Babang Xiao Yan mengetahui tentang organisasi yang disebut dengan Menara Pilih, yang sangat dipuji oleh banyak para alkemis. Babang Xiao Yan di sini mengerutkan alisnya saat mendengar nama tersebut, karena untuk beberapa alasan yang tidak diketahui dirinya juga merasa jika nama itu agak familiar, akan tetapi dirinya tidak dapat mengingat secara detailnya. Jadi kembali, Menara Pil adalah organisasi bebas di benua yang dibentuk oleh para alkemis. Vaksin ini juga sudah ada sejak lama, bahkan sistem tingkat para alkemis juga dibuat oleh mereka. Meskipun organisasi ini agak longgar namun reputasinya sangat menakutkan. Bahkan sejauh ini tidak ada vaksin di seluruh benua Doki yang mau untuk berselisih dengan mereka. Di sini Babang Xiao Yan sangat tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Fama, yang akan mengajak Guhe bergabung dengan aliansi Yan. Oleh karena itu dirinya langsung meminta Fama supaya memimpin keesokan paginya saat mereka bergegas ke tempat di mana Guhe tinggal bersama Hai Bodong. Sesuai dengan yang kita ketahui, jika Guhe telah meninggalkan sekte Mystic Cloud setelah sekte tersebut dibubarkan, namun sebenarnya dia tidak meninggalkan Kekaisaran Jiyama sepenuhnya. Justru dirinya saat ini memilih untuk tinggal di pegunungan terpencil yang tidak jauh dari pegunungan Cloud, dan tempat tersebutlah yang kini akan menjadi tujuan kelompok Xiao Yan. Diketahui jika tempat tinggal Guhe saat ini tidak terlalu jauh dari ibu kota, ditambah dengan kecepatan kelompok Xiao Yan membuat mereka tiba sekitar setengah jam. Saat ini terlihat Fama yang sedang memimpin jalan menuju ke tempat tersebut. Lalu tidak lama setelah itu akhirnya mereka sampai di sebuah gubuk yang tersembunyi di dalam hutan. Lalu setelah sampai secara mengejutkan, Xiao Yan justru bertemu dengan teman lamanya yakni Mas Leiling yang sempat bertarung dengannya untuk mendapatkan juara perlombaan alkemis dahulu. Tentu atas kemunculan Xiao Yan di tempatnya membuat Lu Yiling menjadi sangat terkejut dan berkata, mengapa dirimu bisa sampai di tempat ini? Tidak hanya itu, Liu Ling juga merasakan sebuah perasaan yang cukup kaget terhadap Xiao Yan, karena dahulu keduanya pernah berada di level yang sama, namun sekarang Lu Yiling hanyalah seorang alkemis tingkat 4 yang sedang bekerja keras untuk bisa mencapai tingkat 5, sementara Xiao Yan saat ini justru sudah memiliki kemampuan untuk bersaing dengan gurunya yakni Guhe si gagal kawin. Tentu melihat Xiao Yan yang mampu berkembang cukup pesat membuat dirinya merasa sedikit putus asa, karena tidak bisa menjadi MC pada Donghua ini. Di sini terlihat jika Xiao Yan tersenyum pada Liu Ling dan berkata, Saudara Liu, dapatkah saya meminta tolong kepadamu agar bisa menyampaikan pesan kepada Guhe, jika Xiao Yan ingin bertemu dengannya? Liu Ling ragu-ragu setelah mendengar nada sopan Xiao Yan, kemudian dia mengangguk sekali dan membalikkan tubuhnya untuk berjalan ke dalam pondok jerami tersebut. Lalu tidak lama setelah itu pintu pondok jerami perlahan terbuka dan sesosok manusia perlahan mulai berjalan keluar. Kemudian dia melirik kelompok Xiao yang sambil berkata, kalian semua benar-benar berhasil menemukan tempat ini. Sepertinya aliansi Yan saat ini telah benar-benar tersebar di seluruh Kekaisaran Jiyama. Lalu bolehkah saya tahu apa tujuan kalian mendatangi tempat ini? Aku yakin pasti kamulah orang yang mengajak mereka untuk datang ke tempat ini. Kemudian Gue pun memandang Xiao Yan dan berkata, Ketua Aliansian, katakan saja masalah apa yang Anda miliki, karena saat ini saya masih memiliki bahan obat yang belum saya kelola hari ini.
oleh karena itu aku juga tidak akan menemani kalian di sini jika tidak ada urusan denganku." Xiao Yan tersenyum dan langsung mengatakan, "Penatua Fama berkata, jika Anda si Guhe yang batal kawin bukanlah orang yang berpikiran sempit, oleh karena itu aku tidak akan bertele-tele. Jadi tujuan utama saya datang hari ini adalah ingin mengundang Anda untuk bergabung dengan Balai Pil Aliansi Yan." Mendengar ucapan tersebut membuat Guhe terkejut dan berkata, "Apa aliansi Yan sudah lupakan? Saya sudah cukup senang dengan kehidupan saya saat ini, oleh karena itu aku tidak akan pergi dan ikut bersenang-senang dengan faksi-faksi besar seperti aliansi Yan." Lalu Fama di sini pun menjawab, "Bukankah kamu berharap untuk memasuki menara pil itu? Untuk bisa berlatih saat ini potensi menara pil juga telah jauh lebih besar daripada asosiasi alkemis. Dan jika kamu mau bergabung maka kemungkinan besar segala apa yang kamu harapkan tidak akan sulit untuk bisa tercapai di masa depan." Gue yang mendengar perkataan dari Fama dirinya pun membalas, "Hai orang tua, lebih baik kamu melupakan masalah itu dan jangan gunakan hal tersebut juga untuk merayuku. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya tidak akan memiliki jalan lain untuk bisa memasuki menara pil itu? Dan jika saya tidak menganggap diri saya sebagai warga dari Kekaisaran Jiyama, lalu apakah tidak akan ada organisasi alkemis yang kuat yang juga akan mencoba merekrut saya jika saya mau meninggalkan tempat ini?" Setelah gue berkata seperti itu membuat Fama tidak bisa berkata apa-apa lagi dan hanya terdiam, lalu dirinya pun memandang Xiao Yan dengan cara yang agak malu. Sebenarnya Fama juga mengetahui jika Guhe akan direkrut oleh seseorang mau kemanapun dia pergi karena seorang alkemis di tingkat 6 saat ini juga sulit untuk bisa ditemukan. Kemudian Babang Xiao Yan mencoba kembali berkata, "Kamu sepertinya tidak terlalu tertarik pada asosiasi alkemis lain dari kerajaan lain. Jika itu permasalahannya, lalu mengapa Anda tidak mempertimbangkan aliansi Yan, dan apakah karena masalah di antara kita berdua dahulu?" Gue menyipitkan matanya dan bertanya, "Apakah kamu benar-benar ingin diriku ini bergabung dengan aliansi Yan?" Xiao Yan pun menjawab, "Dengan keahlian yang dirimu miliki, aku yakin tidak akan ada vaksin yang akan pernah begitu saja untuk bisa merekrutmu." Lalu Gue pun menjawab, "Bukan tidak mungkin bagiku untuk bisa pergi bersamamu, namun Anda harus menyetujui syarat saya, yaitu dengan melakukan sebuah pertandingan pemurnian obat dengan saya, dan setelah itu saya akan bersedia untuk bergabung dengan aliansi yang jika Anda berhasil menang." Wajah orang-orang yang hadir pun berubah ketika mereka mendengar kata-kata dari Guhe. Si pria batal kawin karena mereka mengetahui jika kemampuan Guhe juga tidak bisa dianggap remeh, bahkan Farma juga tidak terlalu percaya diri ketika harus bersaing dengannya. Kemudian Fama di sini langsung berkata, "Kenapa kamu tidak meminta yang lain di sini?" Guhe mengabaikan kata-kata dari Fama, lalu matanya fokus kepada Xiao Yan dan berkata, "Sejak aku dikalahkan di tangannya, saat itu aku juga berhenti memperlakukannya sebagai seseorang dari generasi muda manapun." Orang tua Fama, jangan bilang kamu berani memperlakukan orang ini sebagai seseorang dari generasi muda, karena menurut penglihatanku keterampilan penyulingan obatnya juga tidak lebih lemah dari Anda. Fama hanya terdiam saat mendengar perkataan dari Guhe karena dirinya juga sudah pernah menyaksikan Babang Xiao Yan dalam memperbaiki pil obat beberapa kali baru-baru ini, bahkan dapat dengan jelas memahami tingkat keterampilan penyulingan obat yang dimiliki oleh Xiao Yan. Babang Xiao Yan pun hanya tersenyum lalu berkata, "Karena dirimu yang memiliki pemikiran seperti itu, maka aku Xiao Yan akan melakukan apa yang kamu katakan. Namun saya harap Anda tidak akan menemukan alasan lain untuk menolak saya setelah pemenang ditentukan." Guhe pun tertawa lalu berkata, "Anda memang layak menjadi kepala aliansi karena selama ini belum ada seorang alkemis yang ada di Kekaisaran Jiyama yang berani mengatakan kata-kata seperti itu kepadaku." Kemudian Guher menambahkan, "Kalau begitu silahkan masuk ke dalam rumah, lalu Fama dan yang lainnya bisa menunggu di sini." Di sini Fama dan Hai Bodong hanya bisa menggelengkan kepalanya saat mereka melihat dua orang berjalan ke dalam rumah jerami dan menutup pintunya rapat-rapat. Lalu Hai Bodong pun bertanya, "Menurutmu siapa yang memiliki peluang lebih besar untuk menang?" Fama hanya menggelengkan kepalanya saat mendengarnya, lalu dirinya bergumam, "Sangat sulit untuk menentukannya sekarang karena Guhe secara alami memiliki potensi dan keahlian hingga dirinya sering disebut sebagai Raja Pil. Akan tetapi Xiao Yan adalah MC Donghua, yang juga bukanlah orang biasa karena yang pernah aku lihat jika dia juga memiliki keterampilan alkemis tingkat 6.
diketahui jika pertandingan alkemis ini berlangsung selama 2 hari penuh, bahkan tidak ada orang di luar yang tahu seperti apa pertandingan yang dialami oleh Xiao Yan dan Gu He. Namun beberapa kali gelombang wiwangian obat seringkali melonjak dari rumah jerami sehingga orang-orang yang berada di luar juga bisa merasakannya. Singkat cerita, pada malam kedua akhirnya pintu rumah jerami yang tertutup rapat perlahan mulai terbuka, kemudian 2 sosok manusia yang tampak agak menyedihkan perlahan berjalan keluar. Tentu melihat hal ini membuat Fama dan 2 orang lainnya langsung bertanya siapakah yang menjadi pemenangnya, namun Xiao Yan tidak mengungkapkan jawaban siapa pemenang dari pertandingan ini. Akan tetapi Gu He langsung menyuruh Leli untuk meninggalkan tempat ini pada esok hari, dan menuju ke ibu kota. Tentu melihat tingkah Gu He yang seperti itu membuat Fama dan Hai Bodong merasakan sedikit kagum. Ketika Gu He mengumumkan bahwa dia akan bergabung dengan aliansi Yan, mereka juga masih tidak percaya jika pemuda kecil ini mampu membuat Gu He bergabung dengan aliansi. Lalu sekitar 1 bulan setelah Gu He mengumumkan bahwa dia telah bergabung dengan menara pil aliansi Yan ini, terlihat Xiao Yan yang akhirnya menerima burung pembawa pesan dari Kekaisaran Cuyun. Lalu setelah membuka pesan tersebut, Xiao Yan pun sangat terkejut karena ternyata isi dalam pesan itu mengatakan seseorang dari Hall of Soul telah muncul cepat kemari. Penasaran cerita selanjutnya? Bosan nunggu rilisnya? Spoiler solusinya? Sukses channel ini agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.